Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Fi hadzal liqa' sanadrusu al-farqu bainal imani wal islam. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari perbedaan antara iman dan Islam. Pada al-faslus sabi', pada pasal yang ke-7 halaman yang ke-96. Fadhal iqra'. Kian. Ethiopia Ismul iman barat yudhkaru mufradan ghairu maqrunin bi ismil islam wala bi ismil amal salih wala ghairuha wa ta'atu yudhkaru maqrunan Wataratan yudhkaru makruman imma bil islami kaqawlihi fi hadisi Jibril wal islam wa mal iman wa kaqawlihi ta'ala innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al-ayah Suratul Ahzab ayat 35 wa qawluhu azza wa jalla qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna al-ayat wa qawlihi azza wa jalla fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin wa wajadna fiha ghayra baitin المسلمين وكذلك ذكر الإيمان مع العمل الصالح وذلك في مواضع من القرآن كقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات الآية وإما مقرونا بالذين atau utul ilma kaqawlihi ta'ala wa qala alladhina utul ilma wal iman al-ayah wa qawlihi yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladhina utul ilma darajat al-ayah wa haythu dhakara alladhina amanu faqad dakhala fihim alladhina utul alim fa innahum khiyaruhum qala ta'ala warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina al-ayah wa qala lakin ar-rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bima
لفظ المؤمنين مقرونا بالذين هادوا والنصارى والصابئين ثم يقول من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والمؤمنون في ابتداء الخطاب غير ثلاثة فالمؤمنون في ابتداء الخطاب غير ثلاثة والإيمان الآخر عمهم كما علمهم في قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. وإذا ذكر اسم الإيمان مجردا دخل فيه الإسلام والأعمال الصالحة كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشعبي في حديث الشعبي الإيمان بدع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وكذلك سائر الأحاديث التي يجعل فيها أعمال البر من الإيمان. ثم إن baca nih kedahuluan indah wajibatun wa inna dzakara fadlul iman ya fa in dzakara fadlu iman jadi apa kok iman fadlul imani sahibiha mudhaf ilah pertama, sahibiha mudhaf ilah kedua. Walam yunfa imanuhu dalla ala annaha mustahabbatun fa inna Allah ta'ala wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam la yanfi ismul musamma rasuluhu sallallahu alaihi wasallam illa idza taraka ba'da wajibatihi ilmu nahwunya itu
Murajaah, dia tidak salah bacanya belakangnya itu. Karena membaca harokat belakang itu kaitannya dengan nahwu. Qawli la salata illa bi ummil qura. Di Ummil Quran ada Ummul Qura. Qura itu kota. Bi ummil Qur'an. Wa qawlihi Wa qawlihi la imana liman la amanatalah la amanatalah wa la dina liman la ahdalah. Suruh فأما إذا كان الفعل مستحبا في العبادة فأما إذا كان الفعل مستحبا في العبادة لم ينفيها لا نتفع لانتفاء المستحب فإن هذا لو جاز أن ينفي عن جمهور المؤمنين اسم الإيمان والصلاة والزكاة والحج لأنهما من عمل إلا غيره وغيره أفضل منه وليس أحد يفعل أفعال البر وليس أحد يفعل أفعال مفعول به يفعل يعود إلى أحد وليس أحد يفعل أفعال البر مثل ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بل ولا أبو بكر ولا عمر ولا عمر فلو كان من لم يأتي بكمالها المستحب بكمالها المستحب يجوز نفيها لجاز أن تنفى عن جمهور المسلمين من الأولين والآخرين وهذا لا يقوله عاقل فمن قال إن المنفي هو كمال فإن أراد أنه نفي الكمال الواجب الذي يدم تاركه ويتعرض للعقوبة فقد صدق وإن أراد أنه نفي الكمال المستحب فهذا لم يقع قط في الكلام الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز أن يقع فإن من فعل الواجب كما واجب عليه ولم
ma wajaba alaihi walam yataqassu walam yang takis intakoso yang takisu kedaulan lam walam yang takis min wajibihi syai'an lam yajuz ayyuqal ma fa'alahu la haqiqata wala majazan fa idza qala lil a'rabiyyi al musyi fi sholati irji' fa sholli fa innaka lam tusalli wa qala liman shalla khalfas saffi wa qad amarahu bil i'adati la salata li fadli khalfis saffi. Tapi hasbuk saya muhtaram. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang di dalam Al-Quran atau dalam hadis Rasulullah SAW. Terkadang Rasulullah itu menyebut iman berbarengan dengan Islam. Terkadang Rasulullah atau Al-Quran hanya menyebut iman saja tanpa ada Islam. Terkadang Islam saja tanpa iman. Ini maknanya bagaimana? Ini dinukil oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Ali Adam hafizahullah ta'ala dari kalamnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Bahkan di akhir perkataan beliau, Syekh Muhammad Ali Adam rahimahullah ta'ala mengatakan, saya belum pernah menjumpai permasalahan atau penjabaran yang lebih baik daripada penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala pada bab ini. Sehingga kata beliau, maka pelajarilah keterangan tersebut, dan kata beliau bahasanya itu tidak pakai pelajari, tapi dalamilah agar kamu mendapatkan ghanimah. Artinya ghanimah dalam hal apa? Dalam hal ilmu. Karena perkataan sebagian salaf rahimahullah ta'ala bahwasanya perbuatan di dalam keseharian seorang muslim itu merupakan ghanimah. Dari tiap hari seorang mukmin itu bisa mendapatkan ghanimah. Ghanimah itu adalah harta rampasan perang yang tanpa orang itu berperang. Yakni berupa ini diantaranya kita mengkaji ilmu. Pada halaman yang ke-135 di situ Syekh Muhammad Ali Adam mengatakan wa huwa tahqiqun nafisun jiddan la tajiduhu fi kitabi ghairihi fagtanimhu wallahu ta'ala a'lam bis-shawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Kata Syekh Muhammad bin Ali Adam, keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mulai dari halaman 96 sampai halaman 134 ini merupakan tahqiq, penelitian, penjabaran yang sudah melalui penelitian yang sangat baik sekali. Engkau, kata beliau, engkau tidak akan menjumpai penjelasan selain dari apa yang telah dikemukakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini di kitab lain, tidak akan kamu jumpai. Karena itu selamilah, pelajarilah penjelasan tersebut. Nah, pada pembahasan ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala itu sebenarnya membahas tentang tingkatan keimanan. Jadi tingkatan keimanan itu ada 3. Kalau kemarin yang kita bahas bahasanya agama kita ini ada 3 tingkatan, ya kan? Ada Islam, iman, dan ihsan. Iman sendiri memiliki 3 tingkatan. Yang pertama adalah ada yang disebut aslul iman. Ada aslul iman atau disebut imanul mujmal
atau disebut mutlaqul iman. Dan ini tingkatan yang paling terendah. Jadi ini kita ketahui terlebih dahulu sebelum kita membahas tentang perkataannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Karena inilah yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah agar tidak seperti Khawarij. Kalau hilang satu keimanan maka sudah hilang semua sehingga divonis sebagai kafir murtad. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak berpendapat demikian. Jadi yang pertama, tingkatan iman itu ada 3. Yang pertama aslul iman, atau disebut pula sebagai al-iman al-mujmal, atau disebut juga al-mutlaqul iman. Disebut juga mutlaqul iman. Jadi 3 ini maknanya sama. Aslul iman, al-iman al-mujmal dengan mutlaqul iman. Ini maknanya sama. Dan ini tingkatan yang pertama adalah tingkatan yang paling terendah, di mana tingkatan ini aslul iman atau al-imanul mujmal atau mutlaqul iman hanya kaitannya kepercayaan seorang di dalam hatinya. Jadi tasdiqun wal inqiyad, pokoknya yang pertama ini berkaitan dengan amalan hati. Tidak ada kaitannya dengan amalan dohir. Itulah sebabnya kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika ada orang yang terjerumus dalam perbuatan dosa besar tidak langsung dikafirkan. Kenapa? Karena ketika orang itu melakukan dosa besar maka dia tidak hilang aslul imannya, tidak hilang al-iman al-mujmalnya, tidak hilang al-mutlaqul imannya. Inilah kenapa terjadi pula khilaf di kalangan ulama tentang bagaimana hukumnya orang yang meninggalkan sholat. Ada sebagian ulama yang menganggap orang yang meninggalkan sholat itu adalah kafir, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahasanya Rasulullah bersabda, al-farqu bainana wa bainal kufri wa syirki tarkus sholat, faman tarka faqad kafara. Rasulullah katakan pembeda antara orang Islam dengan orang pelaku syirik dan pelaku kufur adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka kafir. Ada ulama yang berpendapat kafirnya orang yang tidak mengerjakan sholat. Tapi ada juga yang berpendapat bahwasanya orang yang meninggalkan sholat tidak dihukumi kafir selama tidak mengingkari kewajiban sholat. Nah, ini adalah akibat dari memahami tingkatan keimanan. Kalau orang meninggalkan sholat berarti dia melakukan dosa besar apa tidak? Nah, orang meninggalkan sholat dia melakukan dosa besar. Tapi kalau di dalam hatinya dia masih meyakini akan kewajiban sholat, berarti dia masih iman bahwasanya sholat itu hukumnya wajib, hanya saja dia tidak mau melaksanakan. Berarti aslul imannya, karena sebagaimana tadi saya katakan bahwasanya aslul iman berkaitan dengan amalan hati. Berarti kalau aslul iman seseorang itu masih ada, dia meyakini akan wajibnya sholat, maka dia tidak divonis kafir hanya gara-gara dia tidak mengerjakan sholat. Ini merupakan pendapatnya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, dan juga pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Adapun Khawarij mengatakan bahwasanya orang yang menganggap meninggalkan sholat itu tidak termasuk kekufuran karena dikembalikan kepada amalan hati, maka ini adalah paham Murji'ah. Itu kata Khawarij. Nah, ini adalah perkataan yang keliru, tidak benar. Dan ini adalah mazhabnya Khawarij. Jadi tidak benar. Karena Ahlussunnah wal Jamaah membagi iman itu dengan 3 tingkatan. Ini pentingnya kita belajar. Kalau tidak belajar ya kita tidak akan mengetahui.
akan serampangan memvonis kafir sehingga buang bom sana sini karena dianggap bahasanya orang yang telah melakukan hal-hal yang demikian itu langsung divonis kafir sehingga boleh atau halal ditumpahkan darahnya. Ini akibat dari pemahaman iman yang keliru. Karena itu Ahlussunnah wal Jamaah ini termasuk umatan wasaton. Paham ya sampai sini? Itu adalah contoh permisalan. Contoh permisalan. Nah, di antara orang yang menganggap Ahlussunnah wal Jamaah sebagai murjiah hanya gara-gara berpendapat bahasanya orang yang meninggalkan sholat itu tidak dihukumi kafir selama tidak mengingkari kewajibannya. Di antaranya yang kita tahu adalah Salman Al-Auda. Insyaallah nama tersebut familiar di telinga antum semua. Salman Al-Auda. Dalam kitabnya Dhahiratul Irja, dan itu sudah dibantah oleh Asy Abdul Aziz bin Rajis Ar-Rajis hafizallahu taala. Jadi paham ya tadi, yang pertama itu asrul iman atau iman al-iman al-mujmal atau mutlaqul iman. Ini kaitannya dengan hati. Oleh karena itu yang sudah kita pelajari juga bagaimana sikap Ahlussunnah wal Jamaah terhadap orang-orang yang dia itu tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak disertai dengan adanya juhud atau istihlal atau apalagi juhud, istihlal, kemudian tabdil, terus apa lagi? Juhud, istihlal, tabdil, terus apa lagi? Takdzib. Kalau tidak disertai salah satu dari empat itu, maka dia statusnya masih muslim, hanya saja melakukan dosa besar. Sehingga manhaj Ahlussunnah wal Jamaah masih taat kepada pemerintah selagi dia muslim, meskipun dia berundang-undang dengan undang-undang selain Islam. Paham? Paham ya? Inilah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Selagi pemerintah itu masih muslim, meskipun berhukum dengan selain hukum Allah, selama tidak melakukan salah satu dari keempat tadi, tidak istihlal, tidak pula juhud, tidak pula takdzib, tidak pula apa? Istihlal, takdzib, juhud sama tabdil. Kalau tidak melakukan salah satu dari keempat itu yang sudah kita pelajari kan pada permasalahan tauhid, maka tidak dikategorikan sebagai orang yang kafir. Karena zatnya orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu adalah dosa besar, bukan dosa yang menyebabkan kafir secara zatnya. Paham sampai sini? Jadi dikembalikan tadi kan takdzib, istihlal, kemudian tabdil sama juhud itu kan kaitannya dengan amalan hati. Berarti itu kembalinya kepada aslul iman. Paham? Kemudian tingkatan yang kedua adalah imanul wajib atau disebut juga iman mufassal, disebut juga imanul mutlak. Kalau tadi yang pertama adalah mutlakul iman, kalau ini adalah al-iman al-mutlak atau al-iman al-mufassal atau al-iman al-wajib. Dan disebut pula tingkatan yang kedua ini adalah hakikatul iman. Hakikatul iman, artinya hakikatul iman ini adalah berkaitan dengan amalul jawarih. Itulah tadi kenapa antum baca wa taratan yudhkaru makrunan imma bil Islam wa imma bil amal shalih. Tadi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi terkadang nama iman itu digandengkan dengan Islam dan juga terkadang digandengkan dengan amalan sholih. Karena inilah yang merupakan hakikatul
iman. Hakikat daripada keimanan itu harus adanya berbuat kebaikan atau menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingkatan iman yang ketiga, dan ini adalah tingkatan iman yang tinggi, adalah al-imanu al-mustahab atau al-imanul kamil. Al-imanul mustahab dan al-imanul kamil. Ini adalah 3 tingkatan keimanan yang apabila salah satu, nomor 2 dan nomor 3 itu salah satunya hilang, maka tidak bisa seorang itu langsung divonis sebagai kafir murtad yang keluar dari Islam, kecuali yang hilang adalah yang nomor 1. Misalkan tentang orang yang dia itu tidak mau membayar zakat mal, dengan adanya keyakinan di dalam hatinya bahwasanya zakat mal bagi orang yang mampu itu tidak lagi wajib, maka ini telah hilang aslul imannya. Paham? Nah, bagaimana dengan orang yang menyembah berhala, Ustaz? Yang menyembah berhala, kalau ada orang yang menyembah berhala atau dia itu menginjak mushaf, maka dia tetap jatuh kepada kekufuran atau kekafiran. Kenapa? Karena kalau ada orang yang menyembah berhala atau sujud kepada berhala, maka hakikatnya asrul imannya itu telah tidak ada. Artinya dia itu tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan percaya kepada berhala yang disembah atau yang disujutinya. Yang percaya bahasanya yang diibadahi atau yang disujudinya itu merupakan mampu mengabulkan apa yang menjadi hajatnya. Sama halnya dengan ada orang yang menginjak mushaf, maka dia telah kufur dengan sendirinya. Kenapa? Karena kalau ada orang yang menginjak mushaf, maka telah hilang asrul imannya. Dari mana kita tahu? Karena orang yang menginjak mushaf itu berarti telah hilang rasa ihtiramnya, rasa penghormatannya kepada Al-Quran. Nah, ini telah dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Rajis Ar-Rajis hafizallahu ta'ala. Baik, mungkin sampai sini dulu yang dapat kita sampaikan biar tidak bingung. Nanti insya Allah kalau mau ditanyakan lagi silakan ditanyakan, karena ini memang perkara yang agak rumit. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang biidznillah azza wa jalla. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. In uridu illa al-islah ma istata'tu wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.